Investasi adalah sebuah medan yang penuh dinamika, di mana setiap langkah yang kamu ambil harus didasari oleh pemikiran yang matang dan analisis kritis. Di era globalisasi ini, tidak ada jalan pintas menuju kekayaan yang berkelanjutan, tetapi dengan strategi yang tepat dan pemilihan aset yang cerdas, potensi untuk meraih kekayaan secara signifikan memang terbuka lebar. Mari kita telusuri berbagai aset investasi yang jika dikelola dengan disiplin dan pengetahuan mendalam, bisa menjadi kunci untuk mempercepat perjalanan finansial kamu. Setiap aset memiliki karakteristik unik, resiko tersendiri, dan mekanisme pertumbuhan yang berbeda. Kita perlu mempertanyakan apakah aset yang menjanjikan pertumbuhan cepat benar-benar sejalan dengan tujuan finansial jangka panjang atau hanya mengandalkan spekulasi sesaat. Pendekatan skeptis yang kritis sangat diperlukan untuk menilai apakah iming-iming cepat kaya memiliki dasar yang realistis atau sekedar bujuk rayu tanpa pondasi yang kuat. Di dalam video ini kita akan membahas 15 aset investasi yang sering disebut-sebut memiliki potensi tinggi untuk mempercepat akumulasi kekayaan. Melalui analisis mendalam, kita tidak hanya mengungkap potensi keuntungan, tetapi juga menyoroti resiko dan tantangan yang harus dihadapi. Dengan pendekatan rasional dan penuh pertanyaan, mari kita mulai eksplorasi setiap aset dengan pandangan yang maju dan pemikiran terstruktur. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke aset investasi yang membuat kamu cepat kaya yang pertama, yaitu adalah saham blue chip. Saham blue chip merupakan lambang stabilitas dalam dunia investasi, karena mewakili perusahaan besar dengan kinerja keuangan yang konsisten dan reputasi yang telah terbukti. Dalam dinamika pasar, keberadaan perusahaan-perusahaan ini memberikan pondasi yang solid bagi para investor yang mencari keamanan di tengah volatilitas. Karakteristik utama dari saham blue chip adalah kapitalisasi pasar yang besar, dividen yang stabil, dan manajemen perusahaan yang handal. Mengapa perusahaan-perusahaan besar ini mampu bertahan dalam berbagai siklus ekonomi? Jawabannya terletak pada diversifikasi usaha dan keunggulan kompetitif yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Di balik ketenangannya, saham blue chip seringkali menjadi pilihan strategis untuk portofolio jangka panjang, meski tidak selalu menghadirkan lonjakan kekayaan secara instan. Namun, akumulasi keuntungan yang konsisten dapat menjadi modal berharga untuk memperluas portofolio investasi kamu. Pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah, apakah keamanan dan kestabilan yang ditawarkan saham blue chip cukup menarik bagi investor yang mengincar pertumbuhan eksponensial? Disinilah peran strategi diversifikasi menjadi penting, karena tidak semua investor memiliki toleransi resiko yang sama. Dalam konteks membangun kekayaan, saham blue chip seharusnya dilihat sebagai pondasi yang kokoh, sebuah titik awal untuk merancang portofolio yang seimbang antara pertumbuhan dan keamanan. Dengan penilaian yang objektif dan disiplin dalam memilih waktu beli, aset ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan kekayaan yang berkelanjutan. Kemudian aset investasi yang kedua adalah saham pertumbuhan. Saham pertumbuhan menawarkan potensi kenaikan nilai yang jauh lebih agresif dibandingkan saham-saham stabil, karena mengincar ekspansi bisnis yang pesat dan inovasi yang disruptif. Aset ini kerap menarik perhatian investor yang berani mengambil resiko demi peluang keuntungan yang lebih besar. Perusahaan yang tergolong dalam saham pertumbuhan biasanya berada di sektor teknologi atau inovasi, di mana perubahan pasar terjadi dengan cepat dan adaptasi menjadi kunci utama. Di sini pertanyaan mendasar yang harus diajukan adalah, sejauh mana visi perusahaan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan? Meskipun prospek pertumbuhan sangat menggoda, resiko volatilitas harga juga menjadi bayang-bayang yang harus dihadapi. Investor harus siap mental dan finansial untuk fluktuasi pasar yang tajam, karena pertumbuhan cepat seringkali diiringi dengan ketidakpastian yang tinggi. Pendekatan skeptis menjadi sangat relevan ketika menilai saham pertumbuhan. Apakah kenaikan harga yang fenomenal merupakan refleksi fundamental perusahaan atau sekedar gelembung pasar?
Analisis mendalam dan evaluasi risiko secara terus-menerus harus menjadi bagian dari strategi investasi. Dengan memahami potensi dan risiko yang melekat, saham pertumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai motor penggerak dalam portofolio. Selama kamu mampu menyeimbangkan ekspektasi dan realita pasar, inilah salah satu aset yang meski penuh tantangan, menawarkan peluang emas bagi mereka yang berani melangkah di jalur inovasi. Kemudian aset investasi yang ketiga adalah saham dividen. Saham dividen merupakan aset yang menawarkan keuntungan ganda, yaitu potensi apresiasi nilai saham dan aliran pendapatan pasif dari dividen yang dibagikan secara rutin. Pendekatan ini seringkali menarik investor yang mencari stabilitas finansial jangka panjang sambil menikmati pengembalian reguler. Keuntungan utama saham dividen terletak pada kemampuannya untuk mengurangi volatilitas portofolio, karena perusahaan-perusahaan yang rutin membagikan dividen cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih stabil dan terkelola dengan baik. Namun, apakah pembelian ini cukup untuk memenuhi ambisi cepat kaya? Secara mendalam, investasi pada saham dividen menuntut pemahaman tentang struktur keuangan perusahaan dan kemampuan mereka dalam mempertahankan laba yang konsisten. Investor harus mempertanyakan apakah perusahaan tersebut memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang atau hanya mengandalkan kebijakan pembagian dividen sebagai daya tarik. Dengan demikian, pertanyaan kritis muncul, yaitu apakah fokus pada dividen dapat menghambat potensi pertumbuhan modal, terutama dalam kondisi pasar yang sedang bullish. Evaluasi yang teliti harus dilakukan, mengingat banyak faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan. Jika dikelola dengan strategi yang matang, saham dividen bisa menjadi sumber kekayaan yang berkelanjutan, menggabungkan stabilitas dan potensi pertumbuhan. Sebuah portofolio yang seimbang antara saham dividen dan aset pertumbuhan dapat memberikan perlindungan terhadap fluktuasi pasar, sekaligus mendongkrak kekayaan secara konsisten. Kemudian aset investasi yang keempat adalah cryptocurrency. Cryptocurrency telah mengevolusi konsep keuangan modern, membuka jalan bagi bentuk investasi digital yang bersifat desentralisasi dan inovatif. Teknologi blockchain yang mendasarinya tidak hanya mengamankan transaksi, tetapi juga membuka peluang bagi para investor untuk memperoleh keuntungan luar biasa. Meskipun potensi kenaikan nilainya sangat menjanjikan, pasar cryptocurrency terkenal dengan volatilitas yang ekstrim. Ini menuntut pertanyaan mendasar, yaitu apakah ketidakstabilan ini sebanding dengan imbalan yang ditawarkan, ataukah justru menambah lapisan resiko yang tidak perlu. Di balik hype dan spekulasi terdapat inovasi teknologi dan penerapan nyata yang dapat mendorong nilai cryptocurrency ke level berikutnya. Namun pendekatan skeptis harus tetap dijaga, mengingat banyak proyek yang belum memiliki fundamental yang kuat atau regulasi yang jelas. Investor perlu mengasah kemampuan analisis untuk menyaring mana proyek yang layak dari sekedar janji-janji tanpa dasar. Bagaimana seharusnya kita menilai sebuah cryptocurrency? Apakah berdasarkan teknologi, adopsi pasar, atau sekedar popularitas? Dengan pemahaman mendalam dan strategi diversifikasi, cryptocurrency dapat dimasukkan sebagai komponen penting dalam portofolio, memberikan peluang pertumbuhan yang tak terduga. Kunci utamanya adalah kesiapan menghadapi resiko dan ketegasan dalam evaluasi setiap proyek secara kritis. Kemudian, aset investasi yang membuat kamu cepat kaya yang kelima adalah properti atau real estate. Investasi properti telah lama dikenal sebagai salah satu cara konvensional untuk membangun kekayaan, terutama melalui apresiasi nilai properti dan pendapatan dari sewa. Aset fisik ini memberikan rasa aman yang seringkali dicari oleh investor yang menginginkan kepastian jangka panjang. Di era digital ini, meskipun properti tetap memiliki keunggulan sebagai aset real, pertanyaan muncul, apakah tren urbanisasi dan digitalisasi dapat mengubah cara kita menilai nilai properti? Inilah tantangan yang harus dihadapi oleh investor modern.
Keunggulan properti tidak hanya terletak pada peningkatan nilai jual, tetapi juga pada potensi pendapatan pasif yang stabil melalui sewa. Namun, seberapa besar peran faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi global dalam mempengaruhi nilai aset ini? Analisis resiko properti mencakup aspek likuiditas, biaya perawatan, dan dinamika pasar lokal yang sangat bervariasi. Disinilah pentingnya pemetaan mendalam terhadap lokasi, kondisi pasar, dan tren demografis sebelum mengambil keputusan investasi. Dengan strategi investasi yang terukur dan manajemen properti yang profesional, aset properti dapat menjadi pilar utama dalam portofolio, mengkombinasikan keamanan dengan potensi apresiasi yang menarik. Pendekatan kritis dan penilaian menyeluruh sangat diperlukan untuk memastikan bahwa investasi properti benar-benar mendukung tujuan finansial jangka panjang. Kemudian, aset investasi yang keenam adalah investasi properti komersial. Investasi properti komersial menawarkan peluang yang berbeda dibandingkan properti residensial, dengan potensi pengembalian yang lebih tinggi melalui penyewaan ruang kantor, retail, atau fasilitas industri. Di sini, skala dan profesionalisme pengelolaan memainkan peran kunci. Karakteristik utama dari properti komersial adalah kontrak sewa jangka panjang dan pendapatan yang relatif stabil dari penyewa korporat. Namun, apakah jaminan pendapatan tersebut cukup kuat untuk mengatasi fluktuasi pasar dan risiko ekonomi global? Dalam melakukan investasi ini, penting untuk mengevaluasi lokasi potensi pertumbuhan ekonomi di area tersebut dan kualitas pengelolaan properti. Setiap aspek harus dianalisis secara kritis, mempertanyakan apakah nilai properti komersial dapat bertahan di tengah dinamika persaingan pasar. Pendekatan skeptis menuntut kita untuk tidak hanya terpaku pada angka pendapatan sewa, tetapi juga mempertimbangkan biaya operasional, perawatan, dan potensi kekosongan ruang. Apakah keuntungan jangka panjang benar-benar sepadan dengan tantangan operasional yang mungkin muncul? Dengan strategi investasi yang terintegrasi dan dukungan manajemen properti profesional, aset properti komersial bisa menjadi instrumen penghasilan pendapatan yang signifikan. Keberhasilan di sektor ini memerlukan kombinasi analisis fundamental yang kuat dan kesiapan untuk menghadapi perubahan pasar secara adaptif. Kemudian aset investasi yang ketujuh adalah emas dan logam mulia. Emas dan logam mulia telah lama dihargai sebagai aset safe haven, terutama di masa ketidakpastian ekonomi dan inflasi yang tinggi. Keberadaan aset ini memberikan perlindungan nilai yang stabil dan sering dianggap sebagai pelindung kekayaan jangka panjang. Meski emas tidak menghasilkan pendapatan pasif seperti dividen, keunggulan utamanya terletak pada kemampuannya untuk mempertahankan daya beli di tengah fluktuasi pasar. Namun pertanyaannya adalah apakah aset ini masih relevan dalam era digital dan finansial modern? Seiring dengan meningkatnya permintaan untuk aset yang memiliki nilai intrinsik, logam mulia tetap menjadi pilihan strategis bagi investor yang ingin mengimbangi portofolio mereka. Penilaian kritis terhadap faktor-faktor global seperti kebijakan moneter dan gejolak geopolitik menjadi krusial dalam memilih waktu pembelian yang tepat. Di sisi lain, volatilitas harga emas juga menuntut pendekatan analisis yang cermat. Investor harus mempertanyakan apakah kenaikan harga emas selalu mencerminkan stabilitas ekonomi atau sekedar respons terhadap sentimen pasar yang sementara. Dengan memahami dinamika pasar emas dan logam mulia secara mendalam, aset ini dapat berfungsi sebagai pelengkap portofolio yang memberikan keseimbangan antara risiko dan pengamanan nilai. Pendekatan skeptis dan analisis fundamental yang kuat adalah kunci untuk mengoptimalkan manfaat dari investasi ini. Kemudian aset investasi yang ke-8 adalah obligasi korporat berperingkat tinggi. Obligasi korporat berperingkat tinggi menawarkan alternatif investasi dengan tingkat resiko yang lebih rendah dibandingkan saham, sambil memberikan pengembalian yang menarik melalui kupon tetap. Aset ini sering dianggap sebagai pilihan strategis untuk diversifikasi portofolio.
Keunggulan utama obligasi korporat terletak pada kemampuannya untuk menyediakan arus kas yang stabil dan mengurangi volatilitas total portofolio. Namun, bagaimana kita memastikan bahwa imbal hasil tetap sebanding dengan risiko yang dihadapi, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu? Proses evaluasi obligasi mensyaratkan analisis mendalam terhadap fundamental perusahaan penerbit, kestabilan keuangan, dan kondisi makroekonomi. Pertanyaan kritis yang muncul adalah apakah rating yang diberikan benar-benar mencerminkan kualitas keuangan atau ada faktor tersembunyi yang dapat mempengaruhi performa di masa depan. Dalam menghadapi dinamika pasar obligasi, investor harus mengasah kepekaan terhadap perubahan suku bunga dan inflasi. Dengan demikian, kejelian dalam membaca sinyal pasar menjadi kunci untuk mengelola risiko dan mengoptimalkan imbal hasil yang diperoleh. Dengan strategi investasi yang terstruktur dan diversifikasi yang tepat, obligasi korporat berperingkat tinggi dapat menjadi penopang kestabilan portofolio. Analisis fundamental yang cermat dan kesiapan menghadapi risiko makroekonomi menjadi pondasi dalam meraih keuntungan yang konsisten dari aset ini. Kemudian aset investasi yang ke-9 adalah ETF atau Exchange Traded Fund. ETF merupakan instrumen investasi yang menawarkan kemudahan diversifikasi dengan modal yang relatif rendah, karena menyatukan berbagai saham atau obligasi dalam satu produk. Konsep ini memungkinkan investor untuk meniru performa pasar secara keseluruhan tanpa harus membeli setiap aset secara individual. Keunggulan ETF terletak pada fleksibilitas dan likuiditasnya, memungkinkan para investor untuk membeli dan menjual dengan cepat seiring dengan dinamika pasar. Namun pertanyaan kritis yang harus muncul adalah apakah diversifikasi otomatis ini selalu memberikan keuntungan optimal dalam setiap kondisi pasar. Di balik kesederhanaannya, ETF mengharuskan investor untuk memahami struktur biaya, komposisi indeks, dan strategi replikasi yang digunakan. Analisis mendalam terhadap komponen ETF membantu menentukan apakah produk tersebut sesuai dengan profil risiko dan tujuan finansial kamu. Skeptisisme juga perlu diterapkan dalam mengevaluasi performa ETF, terutama saat pasar mengalami ketidakstabilan yang dapat menimbulkan pergeseran signifikan dalam nilai aset yang direplikasi. Apakah ETF benar-benar mampu menanggulangi gejolak pasar atau sekedar cermin dari dinamika indeks yang mendasarinya? Dengan pendekatan yang tepat dan pemahaman fundamental yang kuat, ETF dapat dimanfaatkan sebagai alat diversifikasi yang efisien. Aset ini menawarkan akses pasar yang luas dan pengelolaan risiko yang lebih terintegrasi, menjadikannya pilihan strategis dalam portofolio modern. Kemudian, aset investasi yang membuat kamu cepat kaya yang ke-10 adalah reksadana saham. Reksadana saham menyediakan solusi investasi bagi mereka yang ingin menikmati keunggulan pasar saham tanpa harus terjun langsung ke dinamika harian perdagangan. Melalui manajemen profesional, investor mendapatkan akses ke portofolio terdiversifikasi dengan risiko yang lebih terukur. Keistimewaan reksadana saham terletak pada kemampuan pengelolaan yang adaptif, di mana manajer investasi berperan aktif dalam menyeleksi saham-saham unggulan. Namun, pertanyaan penting yang harus diajukan adalah apakah kinerja historis dan keahlian manajer cukup untuk mempertahankan performa di masa depan. Proses seleksi dan diversifikasi dalam reksadana saham mengharuskan transparansi dan analisis fundamental yang mendalam, agar setiap keputusan investasi dapat dijustifikasi secara rasional. Pendekatan skeptis sangat diperlukan untuk menilai apakah klaim performa yang dijanjikan benar-benar berakar pada strategi yang solid. Selain itu, faktor biaya dan fee manajemen juga harus dikaji secara kritis, karena potongan tersebut dapat berpengaruh signifikan terhadap hasil investasi dalam jangka panjang. Apakah struktur biaya yang ada sebanding dengan nilai tambah yang diberikan oleh manajer investasi? Dengan evaluasi yang teliti dan strategi pemilihan reksadana yang sesuai profil risiko, aset ini dapat menjadi jembatan penting menuju pertumbuhan kekayaan.
Reksadana saham dengan pengelolaan profesional dan diversifikasi portofolio menawarkan peluang menarik untuk mencapai tujuan finansial secara lebih terstruktur. Kemudian aset investasi yang ke-11 adalah peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending adalah inovasi di dunia keuangan yang memungkinkan investor memberikan pinjaman secara langsung kepada peminjam melalui platform digital. Konsep ini membuka jalan bagi diversifikasi investasi di luar aset tradisional dengan imbal hasil yang kompetitif. Pendekatan investasi ini menuntut pemahaman mendalam terhadap resiko kredit dan kemampuan menilai kelayakan peminjam. Pertanyaan kritis yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa pinjaman yang diberikan tidak berisiko gagal bayar, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. Platform P2P lending biasanya menyediakan data dan analisis resiko, namun kejelasan dan keakuratan informasi tersebut harus selalu dipertanyakan. Investor harus kritis dalam menilai apakah algoritma dan model penilaian resiko yang digunakan benar-benar mencerminkan realitas di lapangan. Kelebihan utama dari P2P lending adalah potensi pengembalian yang tinggi, tetapi hal ini tidak lepas dari resiko likuiditas dan default. Maka diversifikasi portofolio serta pemantauan berkala menjadi kunci untuk mengurangi dampak potensi kerugian. Dengan pemilihan platform yang terpercaya dan strategi investasi yang hati-hati, peer-to-peer lending dapat menjadi komponen portofolio yang memberikan imbal hasil menarik, sekaligus mendorong inklusi keuangan. Pendekatan skeptis dan analisis risiko yang mendalam harus selalu diutamakan agar potensi keuntungan tidak mengaburkan kewaspadaan terhadap risiko. Kemudian aset investasi yang ke-12 adalah investasi startup atau venture capital. Investasi pada startup atau melalui venture capital membuka peluang bagi investor untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan perusahaan yang masih berada di tahap awal. Aset ini menawarkan potensi keuntungan yang luar biasa jika perusahaan berhasil tumbuh dan mendominasi pasar. Namun karakteristik investasi ini sangat spekulatif dan syarat dengan ketidakpastian. Pertanyaan yang harus diajukan adalah sejauh mana kesiapan dan keandalan model bisnis startup tersebut, serta apa saja indikator yang menandakan peluang sukses jangka panjang. Proses seleksi startup memerlukan analisis mendalam terhadap tim pendiri, keunikan produk, dan potensi pasar yang dapat dimanfaatkan. Pendekatan skeptis sangat penting, karena banyak startup yang menjanjikan pertumbuhan cepat ternyata tidak mampu melewati fase kritis dalam perjalanannya. Investor harus siap menerima resiko kegagalan yang tinggi, meskipun imbal hasil yang ditawarkan jika berhasil bisa sangat menggiurkan. Evaluasi secara holistik termasuk aspek inovasi, teknologi, dan dinamika industri menjadi kunci untuk menilai potensi investasi ini secara akurat. Dengan pendekatan portofolio yang terdiversifikasi dan strategi investasi yang selektif, aset startup dapat memberikan keuntungan luar biasa. Namun selalu penting untuk mengingat bahwa dalam dunia venture capital, kegagalan adalah bagian dari proses, sehingga kesiapan mental dan finansial harus menjadi pertimbangan utama. Kemudian aset investasi yang ke-13 adalah NFT dan aset digital. NFT atau non-fungible token dan aset digital telah membuka dimensi baru dalam investasi, di mana kepemilikan dan keaslian aset digital diversifikasi melalui teknologi blockchain. Fenomena ini menggabungkan seni, teknologi, dan ekonomi dalam satu paket yang memicu perdebatan sengit di kalangan investor. Sementara potensi keuntungan dari aset digital bisa sangat tinggi, volatilitas dan ketidakpastian regulasi menimbulkan pertanyaan penting, yaitu apakah investasi ini benar-benar mendukung penciptaan kekayaan jangka panjang atau hanya tren sementara. Evaluasi terhadap NFT harus melibatkan analisis mendalam mengenai nilai intrinsik dari aset digital tersebut, seperti keunikan karya seni, komunitas pendukung, dan potensi apresiasi nilai di masa depan.
Pendekatan skeptis menjadi esensial dalam membedakan antara hype dan fundamental yang solid. Keterbatasan pasar, fluktuasi permintaan, dan isu hak cipta merupakan faktor-faktor yang harus selalu dipertimbangkan. Investor dituntut untuk selalu waspada dan kritis dalam menilai apakah nilai yang dihasilkan benar-benar sejalan dengan kualitas dan potensi jangka panjang aset digital tersebut. Dengan riset yang mendalam dan pendekatan investasi yang hati-hati, NFT dan aset digital dapat ditambahkan ke portofolio sebagai elemen diversifikasi yang inovatif. Strategi ini harus didukung oleh pemahaman yang kuat terhadap teknologi blockchain serta evaluasi risiko yang komprehensif agar potensi keuntungan tidak mengaburkan realitas pasar yang sangat dinamis. Kemudian aset investasi yang ke-14 adalah investasi komoditas, yaitu minyak dan gas. Investasi komoditas seperti minyak dan gas memberikan alternatif yang menarik untuk diversifikasi portofolio melalui aset fisik yang memiliki nilai intrinsik dan peran vital dalam perekonomian global. Aset ini seringkali menjadi indikator kondisi ekonomi makro yang harus diinterpretasikan dengan seksama. Keunikan dari investasi komoditas terletak pada ketergantungannya terhadap faktor geopolitik, permintaan global, dan fluktuasi pasar yang kompleks. Pertanyaan penting yang muncul adalah bagaimana kita menilai dampak peristiwa global terhadap harga dan stabilitas komoditas ini. Analisis fundamental harus mencakup evaluasi supply dan demand, kebijakan pemerintah, serta tren energi alternatif yang semakin berkembang. Pendekatan skeptis sangat diperlukan agar tidak terjebak dalam spekulasi semata tanpa pemahaman yang mendalam tentang dinamika pasar komoditas. Resiko investasi dalam sektor ini tidak bisa dianggap remeh, mengingat harga komoditas sangat rentan terhadap gejolak ekonomi dan konflik geopolitik. Investor perlu menilai apakah potensi keuntungan yang tinggi sebanding dengan resiko yang melekat pada fluktuasi harga yang ekstrim. Dengan diversifikasi dan pemantauan kondisi pasar secara intensif, investasi komoditas dapat memberikan peluang yang signifikan untuk meraih keuntungan. Strategi yang matang dan analisis risiko yang mendalam adalah kunci agar potensi keuntungan tidak tereduksi oleh dampak ketidakstabilan global yang kerap terjadi. Kemudian aset investasi yang membuat kamu cepat kaya yang terakhir atau yang ke-15 adalah franchise. Investasi franchise merupakan salah satu cara untuk meraih keuntungan melalui sistem bisnis yang telah teruji dan dikenal luas. Dengan mengadopsi merek dan konsep yang sudah mapan, investor dapat memanfaatkan reputasi serta dukungan operasional dari pemilik franchise. Keunggulan utama franchise adalah adanya sistem yang sudah terstandarisasi, dari manajemen operasional hingga pemasaran. Namun pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah apakah biaya awal dan royalti yang dikenakan sebanding dengan keuntungan dan dukungan yang diberikan. Franchise menawarkan peluang untuk meminimalkan resiko kegagalan bisnis, karena konsep dan mereknya telah terbukti di pasar. Di sisi lain, fleksibilitas dan inovasi lokal tetap menjadi tantangan, sehingga diperlukan adaptasi dan evaluasi terus-menerus terhadap performa outlet yang dimiliki. Pendekatan skeptis menuntut kita untuk mengevaluasi tidak hanya potensi pendapatan, tetapi juga struktur biaya, persaingan di pasar lokal, dan dukungan dari franchisor. Apakah sistem franchise benar-benar menjanjikan cepat kaya, atau hanya mengandalkan skema yang sudah usang? Dengan analisis yang cermat dan strategi operasional yang terencana, investasi franchise dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam membangun kekayaan secara berkelanjutan. Kunci keberhasilan terletak pada kemampuan untuk menyesuaikan model bisnis yang ada dengan kondisi pasar dan kebutuhan konsumen secara dinamis. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.